Zahirmania Jogja. Meninggal dunia, banyak sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi ketika diberitahu bahwa Rasulullah hari ini meninggal dunia, maka banyak di saat itu sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi meminta doa kepada Allah, berdoa langsung pada Allah. Ada yang minta doa matanya dibutakan. Begitu dikabarkan Rasulullah meninggal, ada sahabat yang berdoa kepada Allah, minta saat itu, ya Allah, saya minta mata saya buta saja. Kenapa? Saya tidak ingin memandang wajahnya orang lain setelah saya memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi matanya itu nggak sanggup memandang makhluknya Allah yang lain ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ada sahabat yang langsung berdoa kepada Allah, minta mati hari itu, dan dikabul oleh Allah, mati juga hari itu. Jadi kecintaan sahabat kepada Rasulullah itu luar biasa. Begitu dikabarkan bahwa Muhammad bin Abdullah meninggal dunia, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, itu sahabat-sahabat banyak yang enggak nerima. Banyak yang mengatakan, minta kepada Allah buta. Ya Allah, daripada saya tidak memandang wajahnya Nabi Muhammad, lebih baik saya buta saja. Langsung dibutakan oleh Allah matanya. Ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, karena Rasulullah sudah meninggal dunia, berarti saya tidak mau hidup lagi di dunia. Matikan saya saat ini ya Allah. Mati langsung. Yang lebih hebat lagi bukan hanya manusia, ada keledai, hewan sejenis kuda, namanya keledai. Bagol, anaknya keledai masih kecil, itu piaraannya Nabi Muhammad. Hewan yang selalu mengikuti Rasulullah. Begitu dengar Nabi Muhammad meninggal dunia, si keledai tadi nggak mau hidup di dunia lagi. Apa yang dilakukan? Dia terjun ke dalam sumur yang kering, minta mati langsung. Hewan, keledai nggak mau berpisah dengan Nabi Muhammad. Hewan nggak mau pisah dengan Rasulullah. Begitu mendengar Rasulullah meninggal dunia, maka di samping kita secara tidak sengaja, sedikit demi sedikit, secara tidak sadar kita memang meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Karena apa? Karena memang di luar sana memang ada oknum-oknum yang ingin menjauhkan kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya di luar sana, sekali lagi, ada oknum-oknum yang memang sengaja ingin menjauhkan umat ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah jauh-jauh, jenengan tinggali iklan-iklan di televisi di Indonesia, iklan-iklan minuman yang ada di Indonesia. Itu kalau minum tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kiri. Coba lihat iklan-iklan di TV itu. Mau minuman yang berupa minuman yang ada rasanya atau minuman air-air putih biasanya. Itu kalau iklan di TV rata-rata, walaupun tidak semuanya, minumnya tangan kiri. Anak kita nonton itu tiap hari. Yang jadi panutan anak-anak kita sekarang televisi. Anak kita langsung telepon. Halo Baba, saya di sini Baba. Taunya dari mana? TV. Dari televisi. Kalau seandainya tidak ada TV, nggak ngerti anak-anak kita. Dan sekarang rata-rata anak-anak kita, walaupun bapaknya dan ibunya tiap hari, nek ngombe tangan-tangan, nek mangan, tunggu, tapi banyak melalaikan perintah orang tua. Gara-gara apa? Nasihatnya orang tua kalah lebih sering dengan nonton apa yang ada di televisi. Iklan di TV itu 5 menit sekali ada iklan. Ngombe tangan kiri, minuman menyegarkan, cutik, tangan kiri, minuman kopi, minuman yang menyegarkan, tangan kiri. Anak kita itu matanya nonton itu tiap hari. Dan setelah mata anak kita nonton, itu otaknya ngerekam. Direkam oleh anak kita. Akhirnya apa? Menjadi kebiasaan. Kebiasaan meniru apa yang ditonton tiap hari. Minumnya tangan kiri. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah ngajari untuk minum tangan kiri. Makan gak pernah sambil jalan-jalan. Apalagi sambil berdiri. Sambil jalan-jalan, berdiri aja gak pernah. Minum sambil duduk. Dan jenengan itu jangan ketipu. Urusan sunnah Nabi itu bukan semuanya urusan pahala. Di samping jenengan mengikuti sunnah Nabi dapat pahala, juga dapat kesehatan. Sehat awake. Habib Lutfi niku sering ngendikan nek pengajian, seumpama umatnya Kanjeng Nabi kabeh iki dalam kehidupannya mengikuti sunnah Nabi, mengikuti caranya Nabi Muhammad, dokter ora payu. Alias apa? Enggak ada yang sakit. Kenapa? Kenapa Rasulullah melarang kita minum dalam keadaan berdiri? Supaya apa? Menyehatkan lambung kita. Karena urutan yang ada di dalam organ tubuh manusia itu, kalau orang dalam keadaan berdiri,
berarti katup yang menutupi di dalam lambungnya itu terbuka. Katup yang menutupi lambungnya buka ini. Nek wong ngaten. Nek wong lungguh katupnya tertutup begini. Jadi orang kalau minum dalam keadaan duduk itu tidak langsung masuk ke dalam lambung, ditahan dulu oleh filter. Jadi lambungnya tidak langsung digrojoki banyu. Tapi kalau jenengan minum dalam keadaan berdiri, maka air itu langsung nyemprot ke dalam lambung. Lama kelamaan lambungnya luka. Itu sunnah Nabi. Sebagaimana disampaikan oleh Kiai Yahya tadi, bahwa sunnah Nabi itu bukan membebani kita. Justru cintanya Nabi Muhammad kepada kita, ben umatnya ora loro, ben umatnya ora tersiksa, biar umatnya tidak masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh nutup aurat, perempuan-perempuan disuruh pakai hijab, disuruh pakai baju yang panjang. Kenapa? Bukan hanya urusan aurat. Kenapa? Nek wong wedok bajunya agak terbuka sedikit, penyakit gampang masuk. Bagi sunnah Nabi. Lah orang perempuan kalau tidak pakai jilbab, rambutnya atau kepalanya langsung terkena sinar matahari, itu mudah terkena kanker otak. Loh, sunnah Nabi loh. Ini bab ilmu loh. Cuman wong Islam nggak mau mempelajari. Dipikir apa? Sunnah Nabi ki urusannya pahala toh. Orang itu sunnah Nabi, orang itu pahala. Ngono tak ngerti nih. Padahal saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, orang perempuan suruh pakai kudung. Kenapa? Agar supaya rambutnya dan kepalanya tidak terkena langsung ultraviolet dari sinar matahari. Kenapa? Kalau kena sinar matahari langsung, maka gampang terkena kanker otak. Itu perempuan. Duh, sunnah Nabi, perintahnya Al-Quran. Jadi bukan hanya urusan nutup, membebani, aduh sumuk nganggo kudung orang. Menyehatkan umatnya. Kenapa makan disuruh pakai tangan, tidak dianjurkan pakai sendok? Ternyata ada rahasianya. Kalau kita menggunakan tangan kanan kita, ternyata tangan kanan kita bisa memproduksi yang namanya enzim antioksidan. Loh, sampean pernah pelajari? Nggak ngerti. Saya ngerti Habib Lutfi. Saya diajari oleh Habib Lutfi. Ternyata tangan kanan manusia itu apabila bergerak begini, jantungnya memompa dan tangan kanannya pori-porinya ini mengeluarkan anti racun. Tuh hebat tuh sunnah Nabi Muhammad. Makan pakai tangan kanan, makanya para habaib dan para kiai yang sepuh-sepuh nek datang di pengajian, datang di maulid, datang di khol, beliau kalau makan pakai tangan kanan. Selesai nasinya habis langsung dibikinikan tangannya. Kuwi tutu kere itu. Nek kurang nambah mana ojo tangane dimut orang ora. Ono sing rasan-rasan kiai ini gini. Kiai ini pengen nambah cuman isin gue. Pengen nambah cuman isin. Ojo disuting mangan isin. Ora. Itu sunnah Nabi. Kenapa? Karena di tangannya ini ada zat enzim yang mengandung anti racun. Anti racun yang masuk kemana? Yang kita lewat makanan yang kita makan. Sehebat-hebatnya orang masak nasi, sak resik-resik wong masak beras, itu masih ada penyakitnya. Lah yang bisa menghilangkan penyakit supaya nggak kena asam lambung, supaya nggak kena kencing manis, supaya nggak kena kolesterol, supaya nggak kena serangan jantung, itu obatnya ada di dalam tubuh manusia sendiri. Lewat mana? Lewat jari jemari yang tangan kanan itu. Ilmu ini Kanjeng Nabi. Dan yang bisa menguak ilmu ini siapa? Orang Jepang, orang non muslim. Wong Islamnya orang gelem nerimo. Pokoknya sunnah kuwi sunnah. Ora mangan gosok tangan, ora sunnah. Sunnah. Yang nemukan orang Jepang, ternyata tangan kanannya ini mengandung zat yang bisa menghancurkan penyakit yang masuk lewat makanan yang secara tidak sengaja. Syaratnya yang kedua, nek mangan ojo langsung ngombe. Nah, nek saged monggo. Habib Lutfi itu menjalankan ini selama 25 tahun lebih. Kalau habis makan sekarang, 1 jam kemudian baru minum. Nah, sanggup boten jenengan? Hah? Geleken. Pemane mangan telo. Boten. Kaya ayam ngelek karet gitu. Lah yang bagus bagaimana, Beb? Sebelum makan minum dulu. Sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim, minum dulu, 5 menit kemudian baru makan. Selesai makan jangan minum, nanti nyoba dulu latihan, kalau nggak kuat 1 jam 10 menit. Habis makan 10 menit baru minum. Nek wes kulino naik 20 menit. Wes kulino setengah jam sudah hebat. Yakin coba dipraktekkan. Jenengan habis makan jangan minum, setengah jam baru minum. Sehat, nggak bakal kena kencing manis, nggak bakal kena kolesterol, nggak bakal kena penyakit lain-lain. Kenapa? Derek gayane Kanjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Lah buktinya apa? Buktinya ini Habib Lutfi umurnya 73 tahun. 73 tahun. Dan hidupnya cara makannya minumnya derek Kanjeng Nabi. Sampai detik ini usia 73 tahun nggak punya kencing manis, nggak punya kolesterol, nggak punya darah tinggi, nggak punya asam lambung, nggak punya apa? Normal awal. Kenapa sebabnya? Derek sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah jenengan nek pingin sehat, ora sangel-angel, ora usah tuwa. Fitness barang ora usah. Ora usah. Kanjeng Nabi ki ora ngongkon awake kon gedhe ora. Ora. Yang disuruh oleh Rasulullah disuruh sehat. Kon sehat. Aku ora nyinggung. Kowe nek pingin gedhe awake ora apa-apa. Esok nang omahku ngangkat beras akeh. Jadi disuruh sehat sama Rasulullah. Kenapa kita disuruh sehat? Agar ibadahnya baik. Agar ibadahnya sempurna. Sholatnya sergap. Nek awake sehat ki sholatnya penak, posone penak, sodakohnya juga ngeluarkan dengan senyum. Nek awak loro ki, Pak jaluk sodakoh. Jaluk dino. Kenapa? Ono sing dirasake ora enak, tapi kalau sehat wajahnya tersenyum. Tabassam seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.